WNA Cina yang gasak 774 kg emas di Indonesia divonis bebas. Ini kronologi lengkap kasusnya. Permohonan banding terdakwa Yu Hao, 49, dalam kasus tambang emas ilegal atau tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dikabulkan Pengadilan Tinggi, PT, Pontianak. Ketua Majelis Hakim Isnurul S. Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 332 PID Sus 2024 PNKTP yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024. Majelis Hakim juga memutuskan bahwa terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Sebagai konsekuensinya, Yu Hao dibebaskan dari semua dakwaan dan tahanan. Atas putusan bebas itu, Kejaksaan Negeri Ketapang berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus ini sejatinya sudah bergulir cukup lama. Pencurian emas dari tambang di Kalbar secara ilegal ini sempat menggemparkan publik tanah air lantaran jumlah kandungan emas yang digondol sangat fantastis dan kerugian negara ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. Mengutip laman resmi Kementerian SDM, terbongkarnya kasus ini bermula saat Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS, Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri mengendus aktivitas tambang emas ilegal oleh puluhan orang WNA Cina di wilayah pedalaman Ketapang. Tim penyidik kemudian turun ke lapangan dan menemukan fakta adanya kegiatan penambangan ilegal. Ternyata, penambangan ilegal itu dilakukan dengan skala masif dan ditemukan beberapa alat berat. Aksi pencurian emas ini juga dilakukan dengan peralatan canggih dan dieksekusi dengan rapi. Para penambang ilegal yang dikoordinir Yu Hao ini melakukan pencurian emas dengan menggali lubang terowongan, tunnel. Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan lubang tambang sangat masif dengan total panjang 1648,3 meter, 1,64 km, dan volume total tunnel adalah 4467,2 m3. Pasca ditemukan, tim PPNS Ditjen Minerba kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Yu Hao dan komplotannya. Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu, grinder, induction furnace, pemanas listrik dan koli untuk melebur emas. Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam, tunnel, yang masih dalam masa pemeliharaan di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Yu Hao mencuri kandungan emas dengan melakukan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan biji emas di lokasi tersebut, di dalam tunnel. Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa keluar lubang dalam bentuk dore atau bullion emas.